Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini kita akan belajar mengenai materi interaksi makhluk hidup. Nah, kompetensi dasarnya meliputi 3.7 menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya, serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut. 4.7 menyajikan hasil pengamatan terhadap interaksi makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Untuk indikatornya, 3.7.1 menganalisis fenomena yang terjadi dalam suatu pola interaksi. 3.7.2 menganalisis pola interaksi yang terjadi pada rantai makanan. 3.7.3 menganalisis pola interaksi yang terjadi pada jaring-jaring makanan. 3.7.4 menganalisis pola interaksi yang terjadi pada piramida makanan. Setiap makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem tentu saja berinteraksi satu sama lain. Karena dengan adanya interaksi, maka ekosistem dapat berjalan dengan seimbang. Tetapi, dalam ekosistem tersebut, interaksi yang dilakukan harus memiliki suatu bentuk, hubungan, dan tujuan. Interaksi antar makhluk hidup yang terjadi pada sebuah ekosistem berguna untuk menjaga kestabilan ekosistem tersebut. Jika interaksi antar makhluk hidup tidak berjalan dengan baik dan seimbang, akan ada sebuah ketimpangan yang terjadi pada suatu ekosistem dan itu tidak baik untuk ekosistemnya atau untuk makhluk hidup yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Seperti yang kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar tersebut merupakan gambar fenomena interaksi antara burung dengan belalang. Silahkan kalian analisis sendiri bagaimana interaksi antara burung dengan belalang. Nah, setelah kalian menganalisis bagaimana interaksi antara burung dengan belalang, tentu saja kalian akan memahami bahwa dalam suatu interaksi akan terjadi saling ketergantungan antar makhluk hidup. Saling ketergantungan itulah akan membentuk suatu pola interaksi. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan. Dalam peristiwa makan dan dimakan, terjadi aliran perpindahan energi antar makhluk hidup. Perpindahan energi yang terjadi dalam suatu ekosistem dapat digambarkan dalam bentuk diagram, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Pertama, kita akan membahas apa itu rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Berikut merupakan contoh dari rantai makanan. Rumput dimakan oleh belalang. Kemudian, belalang dimakan oleh ayam. Selanjutnya, ayam dimakan oleh burung elang. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan. Perhatikan peristiwa berikut ini. Belalang tidak hanya dimakan oleh ayam, tetapi juga dimakan oleh katak. Kemudian, katak dimakan oleh ular. Nah, di sini elang tidak hanya memakan ayam, tetapi elang juga memakan ular.
Rumput tidak hanya dimakan oleh belalang, tetapi rumput juga dimakan oleh kelinci. Yang kemudian, kelinci dimakan oleh ular. Ular tidak hanya makan kelinci. Di sini, ular juga makan ayam. Nah, ular kemudian dimakan oleh elang. Kelinci tidak hanya dimakan oleh ular, tapi kelinci juga dimakan oleh elang. Dan katak pun tidak hanya dimakan oleh ular, katak juga dimakan oleh elang. Pada akhirnya, elang akan mati, yang mana diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer dalam hal ini adalah jamur dan fungus. Kemudian, sisa dari elang yang diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Sebenarnya, tidak hanya burung elang yang bisa diuraikan oleh jamur dan bakteri. Akan tetapi, seluruh organisme dapat diuraikan oleh jamur yang kemudian diserap oleh rumput. Nah, seperti inilah gambar dari jaring-jaring makanan. Setelah kalian melihat gambar rantai makanan dan jaring-jaring makanan, nah dari gambar tersebut, apa yang bisa kalian pahami tentang jaring-jaring makanan? Dan apa hubungannya dengan rantai makanan? Jika pada rantai makanan hanya terjadi proses makan dan dimakan satu arah, dan jaring-jaring makanan terjadi lebih dari satu arah, berbeda dengan piramida makanan. Piramida makanan merupakan tingkat lanjut dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan, di mana interaksi yang terjadi antar setiap komponen biotik tidak hanya sekedar aktivitas makan dan dimakan. Piramida makanan terbagi dalam beberapa kelompok trofik yang disesuaikan dengan tingkat trofik sebelumnya. Sebelumnya, kita akan mengambil salah satu contoh dari rantai makanan seperti berikut. Rumput dimakan oleh belalang. Kemudian, belalang dimakan oleh ayam. Dan selanjutnya, ayam dimakan oleh elang. Bila kita hitung jumlah kumulasi makhluk hidup tersebut dan kemudian mengurutkan hasil berdasarkan jumlah populasi terbanyak, nah, urutan yang kita dapatkan adalah rumput, belalang, ayam, kemudian elang. Rincian piramida makanan seperti berikut ini. Dalam piramida ini, untuk produsen dihuni oleh rumput yang menduduki tingkat trofik pertama. Untuk konsumen tingkat 1 dihuni oleh belalang yang menduduki tingkat trofik kedua. Konsumen tingkat 2 dihuni oleh ayam yang menduduki tingkat trofik 3. Dan untuk konsumen 3 atau puncak dihuni oleh burung elang yang menduduki tingkat trofik keempat. Setelah kita mempelajari rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan, selanjutnya kita akan belajar mengenai fenomena pola interaksi yang menghubungkan ketiga fenomena tersebut. Dalam suatu ekosistem, terdapat jaring-jaring makanan seperti berikut ini. Apabila belalang mati akibat penggunaan insektisida kimia, maka apa yang akan terjadi pada ekosistem tersebut?
yang akan terjadi pada ekosistem tersebut yaitu populasi rumput akan meningkat dan populasi ayam serta katak akan menurun. Hal ini dikarenakan makanan dari belalang adalah rumput. Apabila belalang mati, maka rumput akan semakin banyak. Namun, apabila belalang mati, maka ayam dan katak akan kehilangan makanan, sehingga populasi katak dan ayam pun menurun. Nah, demikianlah pembelajaran mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, dan fenomena pola interaksi. Selanjutnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Dalam ekosistem sawah, terdapat populasi burung gereja, tikus, musang, dan elang. Soal pertama, tuliskan seluruh rantai makanan yang memungkinkan terjadi beserta analisislah peran dari masing-masing organisme dalam suatu rantai makanan tersebut. Soal kedua, dari seluruh rantai makanan yang terdapat pada ekosistem tersebut, buatlah suatu jaring-jaring makanan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pada soal diketahui terdapat populasi padi, populasi burung gereja, populasi tikus, populasi musang, dan populasi burung elang. Soal nomor 1, kita diminta menuliskan seluruh rantai makanan yang memungkinkan terjadi pada ekosistem tersebut beserta peran masing-masing organismenya. Nah, untuk rantai makanan yang pertama, itu ada padi yang dimakan oleh burung gereja, kemudian burung gereja dimakan oleh burung elang. Di sini padi berperan sebagai produsen yang menduduki tingkat trofik pertama. Kemudian burung gereja berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang menduduki tingkat trofik kedua. Nah, burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki tingkat trofik ketiga. Selanjutnya untuk rantai makanan yang kedua, silahkan simak. Nah, di sini burung gereja dimakan oleh musang, yang kemudian musang dimakan oleh burung elang. Masih sama ya perannya, akan tetapi musang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki tingkat trofik 3. Sedangkan burung elang pada rantai makanan kedua ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang menduduki tingkat trofik keempat. Nah, masih ada rantai makanan lagi nih. Rantai makanan yang ketiga, padi dimakan oleh tikus, yang kemudian tikus dimakan oleh burung elang. Tikus di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang menduduki tingkat trofik 2. Burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki tingkat trofik ketiga. Nah, masih ada rantai makanan lagi nih, yaitu rantai makanan yang keempat. Di sini tikus dimakan oleh musang, yang kemudian musang dimakan oleh burung elang. Musang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki trofik 3. Sedangkan burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 yang menduduki trofik 4. Cukup ya, hanya terdiri dari 4 rantai makanan. Nah, dari rantai makanan yang telah kita sebutkan tadi, mari kita buat jaring-jaring makanan untuk menjawab soal nomor 2. Rantai makanan yang pertama, padi dimakan oleh burung gereja, yang kemudian dimakan oleh burung elang. Rantai makanan yang kedua, burung gereja dimakan oleh musang, yang kemudian musang dimakan oleh burung elang. Rantai makanan yang ketiga, padi dimakan oleh tikus, yang kemudian tikus dimakan oleh burung elang. Nah, rantai makanan yang keempat ini, tikus dimakan oleh musang, kemudian musang dimakan oleh burung elang. Dari rantai makanan yang telah kita sebutkan tadi, jadilah jaring-jaring makanan seperti ini. Masih ada contoh soal lagi, yaitu
Dari rantai makanan yang telah disusun pada soal sebelumnya, pilih salah satu rantai makanan dan buatlah menjadi piramida makanan. Simak pembahasannya. Nah, misalnya kita akan memilih rantai makanan yang kedua. Mari kita susun menjadi piramida makanan. Ingat, dalam menyusun piramida makanan diurutkan berdasarkan jumlah biomasa terbesar. Sehingga padi berperan sebagai produsen yang menduduki tingkat trofik pertama. Burung gereja berperan sebagai konsumen tingkat 1 yang menduduki tingkat trofik kedua. Musang berperan sebagai konsumen tingkat 2 yang menduduki tingkat trofik 3. Dan burung elang berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau puncak yang menduduki tingkat trofik keempat. Masih ada contoh soal lagi. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Apabila populasi musang meningkat, apa yang terjadi dengan populasi tanaman padi? Berikut pembahasannya. Nah, apabila populasi musang meningkat, maka populasi burung gereja akan menurun. Hal ini dikarenakan burung gereja merupakan makanan dari musang. Semakin banyak musang, maka semakin banyak burung gereja yang mati akibat dimakan oleh musang. Hal ini mengakibatkan populasi burung gereja pun menurun. Jika populasi burung gereja menurun, pada populasi tanaman padi pun akan meningkat. Hal ini dikarenakan semakin sedikit burung gereja yang memakan padi, sehingga populasi tanaman padi akan meningkat. Demikianlah video pembelajaran mengenai rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan, beserta contoh soalnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.